Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan objek kajian fonologi dan bidang cangkupannya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Balkis Nur Azizah, Bella Febrian Merpati Devi, dan Cinta Putri Prameswari. Fonologi. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Objek kajian fonologi. Fonetik, objek kajian berupa fon atau bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris membahas bagaimana bunyi itu dihasilkan. Bunyi bahasa tersebut dihasilkan oleh alat ucap artikulator. Contoh, untuk menghasilkan bunyi T, ujung lidah harus disentuhkan ke gigi, titik artikulasi. Fonetik akustik membahas bunyi bahasa pada saat bunyi bahasa itu berupa gelombang bunyi. Contohnya pemancar radio yang memancarkan gelombang suara dengan berbagai variasi jangkauan gelombang. Gelombang pendek, short wave, gelombang menengah, medium wave, gelombang FM, gelombang lurus, dan jangkauan sangat pendek. Fonetik auditoris membahas bunyi bahasa pada saat bunyi bahasa itu diterima atau didengarkan oleh lawan bicara. Fonetik auditoris ini hanya berkaitan dengan kesan suara tertentu, enak didengar sedangkan yang lain tidak. Objek kajian fonetik selanjutnya adalah klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi yang pertama ada bunyi oral. Bunyi oral ialah bunyi bahasa yang dihasilkan apabila arus udara yang keluar dari paru-paru keluar melalui rongga mulut. Yang kedua ada bunyi nasal atau disebut juga dengan bunyi sengau, ialah bunyi bahasa yang dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Yang ketiga ada bunyi dinasalisasi atau disebut juga dengan bunyi yang disengaukan, ialah bunyi bahasa yang dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru sebagian keluar melalui rongga mulut dan sebagian juga keluar melalui rongga hidung. Yang keempat ada bunyi bersuara. Bunyi bersuara ialah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan pita suara yang dirapatkan. Misalnya bunyi B. Yang kelima ada bunyi tak bersuara. Bunyi tak bersuara ialah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan pita suara yang direnggangkan. Misalnya bunyi P. Yang keenam ada bunyi vokal. Bunyi vokal ialah bunyi bahasa yang dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan. Misalnya bunyi A, I, U, E, dan O. Yang ketujuh ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan ialah bunyi bahasa yang dihasilkan apabila arus udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan. Misalnya bunyi P, B, T, dan D. Klasifikasi bunyi selanjutnya ada diftong. Diftong ialah dua buah vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Dalam bahasa Indonesia, diftong itu ada 3, yaitu I, misalnya pada kata pantai, au, misalnya pada kata pulau, dan oi, misalnya pada kata amboy. Diftong itu bersifat fonemis, artinya meskipun dituliskan dengan menggunakan 2 huruf, tetapi sebenarnya melambangkan satu fonem. Contohnya, dalam kalimat orang itu menggulai untuk lauk nanti sore. I pada kata menggulai adalah diftong. Kata menggulai di sini berarti membuat gulai. Sementara itu dalam kalimat orang itu menggulai teh agar manis. I pada kata menggulai merupakan deretan vokal. Kata menggulai di sini berarti memberi gula. Selanjutnya yang kesembilan adalah gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan konsonan yang berjajar dalam satu suku kata. Gugus konsonan ini disebut juga dengan klaster. Misalnya KL pada kata klasifikasi, STR pada kata strategi, TR pada kata traktir.
Hal ini berbeda dengan deretan konsonan yang berada pada suku kata yang berbeda. Misalnya deretan NT pada kata pentas bukan klaster karena konsonan N melekat pada suku kata pen dan konsonan T melekat pada suku kata tas. Ke-10 suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Suku kata selalu ditandai adanya vokal yang menjadi inti atau nukleus suku kata itu. Dengan demikian, jumlah suku kata dalam suatu kata sama dengan jumlah vokal dalam kata itu. Kata meja, seperti ini contohnya kata meja, terdiri atas 2 suku kata yaitu me dan ja. Jumlah suku kata pada kata meja ada 2 yang ditandai dengan jumlah vokal yang ada dalam kata itu, yaitu vokal E pada suku kata me dan vokal A pada suku kata ja. Objek kajian fonologi yang kedua adalah fonemik. Fonemik ini objek kajiannya berupa fonem. Fonem sendiri adalah font dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika font itu tidak membedakan arti, maka font tersebut hanyalah alofon atau variasi bunyi. Contoh pada kata tembok, font E pada kata tembok ada yang mengucapkannya sebagai E atau dan E, dan itu merupakan variasi bunyi atau alofon. Seperti contohnya itu ada yang bilang tembok dan juga ada yang bilang tembok gitu, seperti itu. Sedangkan fonem E pada kata tembok yang diucapkan E atau E maknanya sama saja. Jadi fonem E memiliki alofon E dan E.